seperti ini pupuk-pupuk yang biasa teteh gunakan ya. Untuk tanaman seledri ini juga alhamdulillah sampai sesubur ini sama ya, teteh menggunakan ini kohe kambing sebagai pupuknya dulu. Assalamualaikum dulur-dulur berkebun sadayana, semangat beraktivitas dan sehat selalu. Masya Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama teteh di kebun sederhana teras rumah dulur-dulur. Nah dulur-dulur, alhamdulillah teteh sudah memiliki tambahan tempat untuk menanam dulur-dulur. Ini adalah teras rumah bagian kiri, lebih tepatnya di area pintu pagar teralis. Teteh manfaatkan untuk menyimpan tanaman ya, untuk berkebun, membuat kebun sederhana. Nah dulur-dulur, ini adalah pagar teralis yang tidak teteh gunakan untuk akses keluar masuk ya. Jadi di bagian pintunya ini teteh menyimpan papan dengan cara menggunakan siku-siku dulur-dulur. Nah untuk siku-siku ini biasanya ada ya di tukang perabot, ini dijual di tukang perabot. Ini teteh menggunakan ini untuk menyimpan papan ya. Nah ini diikat dengan menggunakan kabel tis ke pintu pagar teralis ya, seperti ini. Jadi alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan tanaman di bagian dalam dan di bagian luar juga sama dulu-dulu. Alhamdulillah. Nah ini teteh sudah menanam kangkung. Ini usianya 4 hari setelah tanam, 4 hari setelah semai, maaf dulu-dulu. Ini usia 4 hari setelah semai ya. Pertumbuhannya alhamdulillah subur seperti biasa, menggunakan galon bekas yang diberi pilok warna silver ya. Ini untuk air nutrisi di bagian bawahnya ya dulur-dulur. Nah dulur-dulur, untuk tanaman-tanaman yang teteh tanam di kebun sederhana teras rumah ini, pemupukannya itu secara organik ya dulur-dulur. Untuk bagian medianya biasanya teteh berikan pupuk apa namanya, kohe ya, kohe kambing fermentasi. Sedangkan untuk bagian bawah ini menggunakan POC yang teteh buat sendiri ya. Nah untuk contoh pupuk dari kohe kambingnya seperti ini dulur-dulur. Ini ada di bagian bawah ya, ini akan teteh tunjukkan. Nah ini kohe kambing fermentasi yang biasa teteh gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di kebun sederhana teras rumah ya dulur-dulur. Nah ini biasanya pemberian pupuknya adalah seminggu sekali untuk kohe, dan seminggu berikutnya adalah POC. Jadi terhitung dua minggu sekali ya untuk pemberian pupuk, seperti itu dulur-dulur. Nah ini adalah benih bayam hijau, alhamdulillah sudah tumbuh dulur-dulur. Yang di sebelahnya ini juga benih bayam merah, alhamdulillah juga sudah mulai tumbuh. Nah dulur-dulur, kenapa teteh menggunakan kohe dan juga POC untuk pemupukan di kebun sederhana teras rumah? Karena kebun ini berada di area depan rumah dan bersebelahan dengan kamar tidur. Tentu saja harus memperhatikan keamanan penghuni rumah ya. Apabila diberikan pupuk kimia, tentu saja khawatir terhirup ya oleh penghuni rumah. Begitupun teteh lebih suka organik karena tentu saja itu lebih aman untuk dikonsumsi ya dulur-dulur.
Alhamdulillah, selama teteh merawat tanaman-tanaman menggunakan pupuk organik ini tidak ada kendala dulur-dulur. Semuanya tumbuh dengan sehat, baik, tentunya bisa dipanen dan rasanya jauh lebih manis ya dulur-dulur. Jadi seperti ini pupuk-pupuk yang biasa teteh gunakan ya, kohe kambing dan juga POC dulur-dulur. Nah, untuk tanaman seledri ini juga alhamdulillah sampai sesubur ini sama ya, teteh menggunakan ini kohe kambing sebagai pupuknya dulur-dulur. Untuk di bagian bawahnya ini air nutrisi ya, nutrisi dari POC yang teteh buat sendiri. Alhamdulillah seperti ini pertumbuhannya ya. Ini bisa dilihat sendiri, tumbuh dengan sangat baik, dengan sangat subur. Walaupun ini menanamnya hanya dari bonggol sisa memasak di dapur dulu. Ini demikian juga dengan tanaman yang ada di bagian atas. Ini daun bawangnya bisa dulu lihat. Ini pertumbuhannya alhamdulillah sangat baik, semakin subur ya. Dan ini yang sebelahnya alhamdulillah sudah menyusul dulur-dulur, pertumbuhannya semakin sehat, semakin tinggi juga ya, alhamdulillah. Jadi itulah cara teteh berkebun di kebun sederhana teras rumah dulur-dulur. Pemberian pupuknya hanya menggunakan kohe kambing dan juga POC atau pupuk organik cair yang teteh buat sendiri dari sisa limbah dapur seperti kulit buah-buahan, sayuran yang teteh fermentasikan ya. Nah dulur-dulur, semoga video sederhana dari kebun sederhana ini bisa diambil pelajarannya. Semoga bermanfaat dan tentunya semangat terus untuk menjaga alam, merawat kehidupan, memberi manfaat dan juga menghasilkan. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan tentunya semangat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.